Jadi pada saat kita masuk pertama kali di rumah ini, kita akan diperlihatkan oleh kutipan teks pidato dari Soekarno pada penganugerahan Dr. Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran, yaitu berbunyi, saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Jadi ini adalah ejakan nama ya teman-teman. Ini adalah foto dari Insinyur Soekarno pada saat beliau masih remaja. Ya, tidak seperti ini. Saya akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke ruangan berikutnya. Ini ada Sukendi yang merupakan bapak dari Soekarno dan Ida Ayu Nawangwai, dan ini merupakan ibu dari jadi pada saat Bapak Soekarno lahir adalah namanya bukan Soekarno langsung, namanya adalah Kusno Foster Diharjo. Beliau dilahirkan di pagi hari. Jadi mungkin Pak Soekarno juga disebut dengan Sang Fajar karena dia itu disebutkan tentang hiji, di mana matahari itu apa ya, sudah mau terbit gitu. Jadi kayak tapi belum terbit secara sempurna. Kemudian binatang tersebut seperti keberatan ya. Jadi kalau orang Jawa namanya keberatan, orangnya mungkin bisa susah-susah seperti itu. Setelah itu namanya itu diganti. Jadi kayak apa namanya, diganti dengan mengadakan tumpengan untuk apa ya, biar tidak terpisah hitam kembali. Jadi namanya diganti menjadi Soekarno yang awalnya Kusno Foster Diharjo diganti menjadi tumpengan. Nah, seperti ini bisa kalian lihat dari nama gitu. Jadi kalau nanti itu terbentuk ya ini selamatan. Jadi seperti itu. Soekarno kembali ke Surabaya untuk bersekolah di HGS, dan Soekarno tinggal bersama KOS Cokroaminoto hingga lulus HGS pada tahun 1921. Dan rumah Bung Karno itu di sini, cuma Bung Karno itu sering berbeda tempat. Jadi di Blitar atau di ya keliling lah. Jadi kita nggak bisa bilang kamu namanya Soekarno itu ada di Jakarta atau di sini atau di situ. Dan bahkan Soekarno juga pernah di Sidoarjo. Jadi seperti itu. Dan ini terakhir adalah foto dari Soekarno ketika mengunjungi sang ibu. Dan ini ada beberapa fotonya. Ini Soekarno dan ini adalah ibunya. Ya seperti itu. Ini hanya beberapa dokumentasi saja. Bukan bahwa Soekarno sebenarnya dokumentasi ibunda Simbel. Jadi seperti itu. Mungkin satu lagi saya jelaskan. Jadi ini ada ruangan ini saya tunjukkan ya semuanya bahwa ruangan ini ada sedikit film pendek dari dulu yang menunjukkan kelahiran dari Bung Karno. Jadi ini berdurasi 20 menit. Jadi jika kalian belum menonton rumah kelahiran Bung Karno, kalian juga bisa menonton ini sambil menikmatinya selama 20 menit. Mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai rumah kelahiran Bung Karno pada hari ini. Saya mohon maaf dari salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Hanan. Saya di sini sedang berada di rumah kos Haji Umar Said Cokroaminoto, dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi isi dan bagaimana sih sejarah dari rumah kos ini. Yuk, ikut saya. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa potret dari tokoh-tokoh pada masa pergerakan HOS Cokroaminoto sendiri. Di potret-potret ini banyak sekali orang-orang yang berpengaruh pada masa kemerdekaan Indonesia.
teman-teman, di sini terdapat potret dari istri pertama Bapak Haji Umar Said beserta beliau. Pada tahun 1902, H.W. Cokroaminoto ini bersekolah di Osvia, Magelang. Yang kemudian, 1 tahun kemudian, pada tahun 1903, beliau lulus dari Osvia, lalu menjadi juru tulis di Kepatihan Ngawi. Itu hanya bertahan sekitar 3 tahun. Kemudian beliau mengundurkan diri, lalu di Surabaya inilah beliau bekerja di perusahaan dagang dan menempati administrasi. Kemudian di sebelah sini ada potret dari Samanhudi. Beliau adalah tokoh pendiri Syarikat Dagang Islam. Beliau sangat mendukung perjuangan SDI dikarenakan SDI ini berfokus pada perlindungan dagang pribumi untuk melindungi dominasi dari pedagang Cina dan Belanda. Kemudian di sini juga ada surat kabar dari Syarikat Islam yang diterbitkan pada Desember 1912 di Surabaya. Namun surat kabar ini hanya bertahan 11 tahun saja. Bisa dilihat di sini ada bendera Islam, putusan Hindia. Di sini ada potret Kongres pertama dari Syarikat Islam pada tanggal 26 Januari 1913. Kemudian di sini ada Kongres Remi yang bertempatan di Solo pada tanggal 25 Maret 1913. Lalu di sini juga banyak sekali dokumentasi kongres-kongres yang diadakan. Pada tahun 1912, SDI berubah nama menjadi Syarikat Islam dengan tujuan lebih luas. Bukan sekedar ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. H.W. Cokroaminoto juga dijuluki sebagai Raja Jawa Tengah Mahkota. Syarikat Dagang Islam berkembang sangat pesat hingga memiliki anggota yang berjumlah hingga ratusan ribu. Kemudian pada tahun 1916, Cokroaminoto ini menjadi bagian dari Dewan Rakyat bentukan Belanda. Lalu bisa dilihat di sini ada potret dari Alexander Willem Frederik Hindenburg sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1920, konflik internal antara anggota Syarikat Islam semakin tajam dan berakhir pada perpecahan dua kubu yang terciptalah SI Merah dan SI Putih. SI Merah sendiri yaitu sayap kiri yang melebur ke PKI, sementara SI Putih yaitu sayap Islam moderat yang tetap berada di jalur Islam yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Kemudian di sini ada pakaian yang dipakai oleh Cokroaminoto dalam kongres. Pada tahun 1923, pecahnya SI menjadi sebuah awal perubahan nama dan perkuatan organisasi. CSI sendiri diubah nama menjadi PSI atau bisa disebut sebagai Partai Syarikat Islam, yang kemudian pada Kongres PKI pada bulan Maret. Kemudian di sini pada tahun 1923, Partai Syarikat Islam Hindia Timur bergabung dengan PPPKI atau yang biasa disebut sebagai Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia.
Kemudian pada tahun 1926 konflik dengan Muhammadiyah semakin runcing dan terjadi pemberontakan dengan PKI. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober. Pada tahun 1931, pengaruh PSI sudah tidak sekuat dan sebesar dahulu. Kemudian pada tahun ini juga Pak Cokro mulai sakit-sakitan dan pada bulan Desember beliau wafat di Yogyakarta dengan usia 52 tahun. Di sini ada pakaian dari Bapak Soekarno yang digunakan saat beliau sedang bersekolah di HBS. Hari ini kita berada di makam Belanda di Peneleh. Yuk kita masuk. Makam Belanda Peneleh di Surabaya berdiri sejak tahun 1814, menjadikannya salah satu pemakaman Eropa tertua di Asia Tenggara. Di sini dimakamkannya banyak tokoh penting, mulai dari pejabat kolonial, tentara, hingga tokoh lokal berpengaruh. Kompleks ini juga jadi saksi sejarah perkembangan Surabaya pada masa kolonial, sekaligus menyimpan jejak interaksi antara budaya Eropa dan Nusantara. Kini, makam Peneleh menjadi situs cagar budaya dan tempat mengenang perjalanan panjang kota Surabaya. Kita berada di makam Gubernur Belanda Hindia Belanda yang ke-43, yaitu Pieter Marcus. Pieter Marcus lahir pada tahun 1787 hingga 1884. Beliau lahir pada tahun 1787 dan meninggal di tahun 1844. Beliau adalah gubernur dan juga jenderal Hindia Belanda
yang ke-43. Sebelum menjabat, dia menjadi residen Ambon dan gubernur Maluku, berperan untuk memperkuat kekuasaan Belanda di Maluku, Sulawesi, Bali, dan juga Aceh, serta beliau melanjutkan sistem tanam paksa. Ia wafat di Surabaya dan saat itu masih menjabat sebagai gubernur. Dan sehingga beliau dimakamkan di sini, yaitu di Peneleh. Sekarang menjadi sebuah tempat sejarah yang penting di kota ini. Halo teman-teman, saya Rehan. Di sini saya sedang berada di sumur tua yang ada saat zaman kerajaan Majapahit. Nah, sumur ini tuh digunakan buat nyuci baju atau kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, ya, dan lain-lain. Sumur tua peninggalan Majapahit yang terletak di Jalan Peneleh, Surabaya dikenal dengan Sumur Jobong. Situs ini menjadi salah satu bukti bahwa kawasan Peneleh merupakan wilayah pemukiman kuno yang sudah ada sejak masa akhir kejayaan Majapahit. Penemuan sumur ini terjadi secara tidak sengaja pada tanggal 31 Oktober 2018 ketika pemerintah melakukan proyek penggalian saluran air atau box culvert di kawasan Pandean, Peneleh. Saat penggalian berlangsung, pekerja menemukan struktur sumur berbahan tanah liat bakar bersama dengan tulang belulang manusia, pecahan gerabah, dan batu-batu kuno yang bentuknya serupa dengan material khas peninggalan Majapahit. Temuan ini kemudian diteliti oleh tim arkeolog dan hasil uji karbon menunjukkan bahwa tulang tersebut berasal dari kisaran tahun 1430 Masehi hingga 1600 Masehi. Tempat ini di masa transisi antara akhir Majapahit dan awal masuknya Islam di Jawa Timur. Secara fisik, sumur Jobong memiliki diameter sekitar 83 cm, tinggi dinding sekitar 48 cm, dengan ketebalan sekitar 2,5 cm. Dinding sumur tersusun dari jobong, yaitu pipa tanah liat yang dibakar dan disusun vertikal sebagai lapisan pelindung agar air tetap bersih dan tidak bercampur dengan tanah. Teknologi ini sangat khas pada era Majapahit dan menunjukkan pengetahuan tinggi masyarakat saat itu dalam hal konstruksi air dan sanitasi. Keunikan ini juga memperlihatkan bahwa penduduk masa lalu di kawasan Peneleh sudah hidup dalam sistem permukiman yang tertata dan memiliki akses air yang bersih dan baik. Penemuan sumur Jobong bukan hanya bernilai arkeologis, tetapi juga historial dan kultural. Banyak peneliti meyakini bahwa kawasan Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya, bahkan diduga menjadi cikal bakal terbentuknya kota ini. Sekian dari saya, terima kasih.